Biasanya saya hadir di sini adalah mewakili Dinas Tenaga Kerja, namun terus terang saya adalah orang Sukan asli. Jadi melihat permasalahan ini saya masalah tergerak. Kalau bahasa saya itu ada penzoliman perusahaan terhadap masyarakat. Masyarakat protes adalah tidak setuju, adalah tidak sesuai, ada ketidakadilan antara hak masyarakat yang diambil oleh perusahaan dengan uang yang diberikan. Masyarakat di Sukan itu sudah ratusan tahun. Yang ini semua kami di sini adalah cucu-cucu bahkan buyut-buyutnya. Tanah yang di sana sudah ratusan tahun mereka tinggal, tunggui dan sebagainya. Tiba-tiba perusahaan turun pada saat ini mau mengeksploitasi, mengambil tambang masyarakat yang ada di situ. Artinya kan pengusaha cuma mengambil keuntungan tuh, dengan konsep bahwa hanya mengganti tanah orang satu kepala di sana 2 hektar hanya diganti 5 juta rupiah. Saya terus terang Pak tersinggung. Saya orang Sukan, saya tersinggung. Orang Sukan tidak segitu-gitunya lah, uang 5 juta itu mereka nggak apa-apanya uang 5 juta. Tanah 2 hektar itu mereka tanami ubi aja itu puluhan juta hasilnya satu kali panen. Bahkan bahwa coba kita lihat bahwa dengan ditambang oleh perusahaan itu mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan itu masyarakat kehilangan tempatnya mencari duit. Dengan ditambang perusahaan bahwa masyarakat akan kehilangan tempatnya mencari usaha, tempatnya hidup. Hanya dikasih 5 juta rupiah, wajar enggak itu tuh? Jadi masih jauh dari hak kewajaran, tidak wajar, dari aturan juga tidak. Ujuk-ujuk perusahaan sudah menurunkan alat di sana. Harusnya pihak investor dalam hal ini harus profesional Pak. Apalagi terkait dengan hak atas tanah masyarakat. Seharusnya ganti rugi lahan ini tidak perlu diheringkan karena ini memang kewajiban. Ironis, mungkin sektor-sektor lain bisa, ketenaga kerjaan lokal, kemudian pemberdayaan, itu sering dilanggar. Ini pembebasan lahan loh, dan tuntutan kami ini wajar, tidak muluk-muluk. Kami menuntut nilai harga tanah kami seharga 3.500 per meter, dan itu adalah standar NJOP Kampung Sukan Tengah. Dilihat dari kondisi lahan sekarang, itu sudah tidak mungkin lagi program tersebut dilanjutkan karena kondisi lahan sudah dikuasai oleh masyarakat, termasuk kami yang hadir pada hari ini. Ada kebun sawit, ada kebun sahang, buah-buahan, dan lain-lain. Ada ndak legal formalnya bahwa di lahan HPL transmigrasi itu penggantian nilai tanah ganti rugi masyarakat itu diberikan kompensasi yang nilainya ditentukan oleh investor. Setahu kita itu adalah kesepakatan antara masyarakat dengan si penambang, itu yang betul. Kita tidak mau dalam hal ini ada pihak-pihak atau oknum yang mencoba mencari keuntungan yang besar dan mengorbankan masyarakat. Kesempatan yang baik seperti ini khusus kepada kecamatan juga harusnya dia hadir. Sebelum-sebelumnya mediasi yang lain dihadiri. Ini undangan wakil rakyat loh, harus dihormati. Kita jauh-jauh dari kampung datang. Nah, jujur yang perlu kami sampaikan bahwa kami ada kurang lebih 100 orang Pak pimpinan, 100 orang kelompok masyarakat, dan itu adalah penduduk pribumi asli Kampung Sukan yang jumlah bidangnya sekitar 123 bidang. Jumlah hektarnya itu sekitar 190 hektar.
Dan status lahan kami ini adalah KBNK, Pak. KBNK yang adalah merupakan lahan ulayat Kampung Sukan Tengah dari sejak nenek moyang kita, kemudian turun temurun sampai ke turunan kita sekarang, tetap kita jaga dan kita kelola. Harga 5 juta yang diberikan ke masyarakat itu harga racun rumput 50 liter itu, Pak. Ironis sekali, biaya operasional, merintis, administrasi itu tidak cukup. Nah, artinya perusahaan ini, Pak, mengambil kesempatan menjadikan alasan kawasan HPL Kementerian Transmigrasi untuk menekan nilai harga tanah masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi begini, sebenarnya saya sepakat dengan masyarakat bahwa kita bukan anti investasi, tetapi yang kita harapkan itu investasi masuk itu memberi nilai tambah kepada masyarakat, artinya ada peningkatan secara ekonomi di masyarakat. Tetapi ketika sumber penghasilan utama masyarakat itu diambil untuk kepentingan investasi, sementara imbalnya ke kita tidak ada, ya untuk apa? Baik, Pak, terkait pembebasan lahan antara masyarakat dengan perusahaan, sebenarnya itu tidak ada dalam ranah Dinas Pertanahan. Terkait permasalahan ini, Pak, sebenarnya Dinas Pertanahan sepanjang lahan itu APL, kawasannya tidak masalah. Dalam artian pembebasan itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya ada negosiasi antara masyarakat dan perusahaan. Nah, nanti di mana negosiasi ini, di titik mana ditemukan kesepakatan, maka dibuatkan berita acara dan dijadikan dasar untuk pembayaran. Nah, terkait masalah lain, Pak, mungkin kami tidak bisa panjang lebar karena bukan ranah kami untuk menjawab yang itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bahwa dalam kasus areal APL harus ada negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan. Ya, artinya ini ada tersirat di sana bahwa masyarakat punya hak di sini. Itu yang penting. Masyarakat punya hak di areal APL ini. Saya sepakat dengan masyarakat dan ini kita akan kawal bahwa jangan sampai perusahaan masuk ini malah mempersempit ruang gerak kita untuk berusaha di kampung kita sendiri. Nah, kalau kita berhitung-hitungan berapa banyak sih yang akan dihasilkan oleh perusahaan itu dan berapa banyak ketika masyarakat yang kelola masalah hasil. Nah, itu yang penting. Kita dikasih juga sesuai dengan tuntutan masyarakat ini. Kalau saya pribadi tidak mau ini 35 juta, tidak setahun habis. Saya pribadi atau ini sangat mengapresiasi sekali. Saya dengan ini. Sebelum terlalu jauh untuk perusahaan untuk melangkah untuk operasional, tentu harus ditindaklanjuti tentang hal-hal ketentuan-ketentuan itu lingkungan sendiri. Kita meninjau ketika perusahaan itu berlanjut sebagian lama dengan kontribusi yang apa yang dilakukan seperti itu kan tidak sepadan sebenarnya. Tidak sepadan yang mereka kerjakan. Lebih baik tanam singkong betul. Lebih daripada itu pun juga saya pikir juga sepadan. Tapi karena ada mengatakan bahwa kita tidak lari kerjakan investasi, tapi hasil sesuai. Dikasih puluhan juta, mungkin digarap 25 tahun itu juga tidak sepadan sebenarnya.